Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama akan saya jelaskan untuk menciptakan suatu budaya positif di sekolah, terutama dalam untuk menciptakan budaya positif di kelas. Ini perlu dibentuknya suatu peraturan-peraturan yang harus kita sepakati bersama. Kalau dulu pernah kalian tahu yang namanya istilah kesepakatan kelas pada kelas 5, kesepakatan kelas. Ya, dari kesepakatan kelas itu nanti kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa nggak kesepakatan saja? Kenapa nggak kesepakatan saja? Kenapa harus keyakinan? Karena suatu keyakinan itu akan lebih menancap ya di sini, di dalam jiwa untuk kalian apa itu namanya pahami, untuk kalian taati, untuk kalian lakukan, untuk kalian amalkan. Itu akan lebih ke meresap ke jiwa karena keyakinan. Contoh misalnya seperti ini, kalau saya tanya, kenapa kalian memakai helm di jalan? Agar kalau misalnya itu melindungi kepala saya Pak, kalau kecelakaan dan sebagainya, maka saya terlindungi. Kalian punya keyakinan seperti itu, maka kalian walaupun kalian berkendara itu dekat, pasti pakai helm, karena kalian punya keyakinan bahwa helm ini melindungi saya. Beda kalau kalian nggak punya keyakinan itu, saya pakai helm itu hanya agar tidak ditilang sama bapaknya Rehan saja Pak, misalnya seperti itu. Nah ini beda. Kalau kalian bedanya, kalau di sini takut dengan yakin, itu beda. Sama seperti kayak gini, ada yang namanya peraturan kelas. Kalian peraturan kelas ada suatu peraturan di mana peraturan tersebut kalau kalian melanggar maka akan diberi sanksi. Katakanlah diberi sanksi denda, atau diberi sanksi keliling lapangan, atau diberi sanksi untuk membersihkan suatu tempat. Misalnya seperti itu peraturannya. Kalian berusaha untuk tidak melanggar peraturan tersebut karena takut akan diberi sanksi. Ini maka belum menjadi keyakinan. Tapi kalau kalian sudah menjadi keyakinan, walaupun tidak ada sanksinya karena kalian yakin, maka kalian akan melaksanakan itu. Sekarang kayak gini, yang muslim, kalian sholat karena kalian punya keyakinan bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lebih abadi, ada kehidupan lain setelah kematian, yaitu kehidupan yang kekal. Kalian yakin, punya yakin itu, sehingga kalian bekal amal saya apa? Salah satunya adalah sholat. Kalian punya keyakinan itu, sehingga kalian melakukannya. Bukan karena takut neraka, bukan karena takut yang lainnya, bukan karena mengharap surga, tapi karena memang punya keyakinan bahwa sebagai seorang muslim saya harus menjalankan segala perintah dari Allah dan menjauhi segala larangannya. Sama, kita akan membuat suatu kesepakatan kelas, yang mana kesepakatan kelas nanti kita akan ringkas jadi keyakinan kelas. Jadi langkahnya kan kalian nanti akan membuat ataupun menulis ataupun menyampaikan ide-ide dari kalian. Kira-kira di dalam kelas ini akan disusun peraturan-peraturan apa saja, kesepakatan apa saja. Kalian nanti idenya dari kalian, terus nanti kita diskusikan, kita tentukan ide-ide yang sama itu kita satukan jadi satu, kita bentuk suatu keyakinan kelas yang disepakati bersama dan dilaksanakan bersama, termasuk saya. Ini ya. Jadi di dalam keyakinan kelas ini yang melaksanakan bukan hanya kalian, tetapi termasuk saya. Nanti untuk kesepakatan kelas yang dijadikan keyakinan kelas nanti nggak boleh banyak-banyak. Mungkin sekitar 3 sampai 10 maksimal, 10 keyakinan. Dan keyakinan kelas itu kalau sudah jadi, seharusnya adalah kalian setidaknya tahu keyakinan apa sih yang kita sepakati di situ, dan kita melaksanakannya seperti apa. Kalau di awal-awal di keyakinan kelas itu, di awal misalnya 1 minggu pertama ada pelanggaran, mungkin kalian baru beradaptasi. Tapi kalau sudah sampai 2 minggu lebih dan lain sebagainya kalian masih banyak pelanggaran, maka keyakinan kelas itu perlu dievaluasi. Ya, jadi nanti dari usulan-usulan kalian untuk membuat suatu keyakinan kelas, kesepakatan kelas tadi, itu apakah sudah benar sih, atau mungkin perlu dievaluasi? Karena
dari sikap yang kalian tunjukkan, misalnya tidak menunjukkan keyakinan kelas tersebut, maka keyakinan kelas perlu dievaluasi atau kita susun kembali. Nah, saya harapkan itu tidak ada seperti itu. Saya harapkan nanti dibuat suatu peraturan-peraturan dari kalian sendiri. Misalnya kalian menulis, Pak, kalau diberi tugas harus mengumpulkan tepat waktu, datang tepat waktu, misalnya seperti itu. Atau mungkin kalian memakai baju sesuai dengan harinya, atau mungkin bekerja kelompok dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang malas-malasan. Kalian silahkan membuat suatu peraturan-peraturan yang nanti kita akan godok di depan. Kita jadikan itu suatu keyakinan. Dan dari keyakinan yang kita bentuk itu ya berarti kita kesepakati bersama. Setelah terbentuk keyakinan kelas, kita tanda tangani bersama, itu adalah bentuk dari bahwa keyakinan yang terbentuk itu wajib kita sepakati, wajib kita jalankan, wajib kita lakukan. Bagaimana kalau kita melanggar suatu keyakinan kelas? Kalau kita melanggar berarti ya harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri, keyakinan kita itu seperti apa sih? Bagaimana cara saya memperbaiki agar keyakinan kelas itu terlaksana dengan baik? Ini dinamakan dengan restitusi. Jadi nanti ada yang pernah saya laksanakan kemarin, coba untuk saya laksanakan ke Noel sama sama Papa kalau nggak salah kemarin. Itu ada kesalahan, tidak langsung diberi sanksi, tapi ditanyakan dulu kesalahannya apa. Kesalahannya sesuai nggak dengan perbuatannya sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kalau tidak sesuai dengan keyakinan kelas, tidak sesuai dengan peraturan sekolah dan lain sebagainya, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Tidak langsung menghukumnya, tetapi bisa nggak kalau kamu perbaiki? Dengan cara apa kamu memperbaikinya dan lain sebagainya? Misalnya seperti itu. Sama seperti kayak kemarin dengan Bella seperti itu ya. Ya, ini yang saya harapkan begitu nanti kalian itu terbentuk dari sini ya, membuat suatu kesepakatan kelas itu nanti kita diskusikan menjadi suatu keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu benar-benar kita yakini dan benar-benar kita amalkan, gitu ya. Benar-benar kita amalkan, tidak hanya menjadi satu pajangan di dalam kelas saja. Ini keyakinan kelas misalnya bertanggung jawab, disiplin dan sebagainya, hanya menjadi suatu kata-kata pajangan di kelas tanpa diamalkan. Yang saya harapkan adalah keyakinan tersebut diamalkan dan dijalankan sebaik-baiknya. Pak, bagaimana kalau Pak Gubernur sendiri yang melanggar? Kalau saya sendiri yang melanggar, berarti ya saya perlu diingatkan. Ini saya harapkan keyakinan kelas kita kalau sudah terbentuk, maka tidak ada yang melanggar. Kalaupun ada pelanggaran, itu bukan karena disengaja. Contoh misalnya adalah pelanggaran, misalnya di sini adalah disiplin waktu. Disiplin waktu itu berarti datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik, sesuai dengan ini ya. Tugasnya misalnya diberi tugas 10 ya kerjakan 10. Kalau ada kesulitan ditanyakan seperti itu. Ternyata dia tidak disiplin. Misalnya tidak disiplin itu datangnya telat. Tapi tidak sengaja, karena mungkin di jalan karena macet dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Nanti bagaimana cara kalian mensiasati atau agar tidak telat lagi? Mungkin dengan cara berangkat lebih awal, karena tahu bahwa pagi hari itu pasti macet. Atau mungkin mencari jalan yang lain yang lebih longgar, tidak macet, misalnya seperti itu dan sebagainya. Itu maka alternatif itu muncul, sehingga kalian keyakinan kelas itu tidak dilanggar 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Nah, ini yang saya harapkan. Begitu terbentuk keyakinan kelas, mari kita jalankan sehingga budaya positif di lingkungan kelas kita, syukur-syukur dari lingkungan kelas kita nanti mempengaruhi lingkungan kelas yang lainnya sehingga menjadi budaya positif satu sekolah. Coba satu sekolah ini semuanya punya keyakinan kelas yang disepakati dan dijalankan bersama, pasti luar biasa. Orang saling menolong, saling disiplin, saling bertanggung jawab terhadap perbuatannya, yang punya integritas tinggi dan sebagainya, maka luar biasa sekali. Itu yang saya harapkan. Jadi sanggup ya untuk nanti jika keyakinan kelas ini terbentuk, kalian sudah tanda tangani, berarti artinya kita siap jalankan bersama. Sanggup?
Coba yang keras. Sanggup apa tidak? Sanggup. Luar biasa. Jadi begitu keyakinan kelas kita terbentuk, maka kita sepakati bersama dan kita jalankan bersama. Kalian penyusunan keyakinan kelas adalah dengan menulis nanti di stick note, gitu ya. Tahu yang ditempelin itu? Kalian menulis peraturan sesuai yang kalian kehendaki. Kalian punya usul apa di kelas ini? Peraturannya, Pak, peraturannya adalah menata sepatu dengan rapi dan sebagainya. Seperti itu baru nanti kita pilah dari kata-kata ini masuk ke keyakinan apa, gitu ya. Masuk ke unsur apa, masuk ke elemen apa dan lain sebagainya. Ini demi terwujudnya suatu profil pelajar Pancasila yang sering kalian gaungkan di awal sebelum masuk. Kalian selalu melakukan ataupun salam pelajar Pancasila itu. Nah itu tidak hanya nanti seperti kayak dulu yang tepuk PPK hanya tepuk saja tapi tidak dilaksanakan. Hari ini adalah kalau kalian misalnya di sini ada tepuk pelajar Pancasila atau salam pelajar Pancasila, tidak hanya diucapkan tetapi benar-benar dilaksanakan. Terima kasih. Mari kita bentuk keyakinan kelas, mari kita bentuk suatu keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, yang kita jalankan bersama, yang kita amalkan bersama untuk menciptakan suatu budaya positif di lingkungan kelas terutama, dan pada umumnya nanti adalah menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, bahkan mempengaruhi lingkungan masyarakat. Insya Allah kalau kalian menjadi karakter-karakter yang baik, itu akan mempengaruhi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati bersama, saya sudah pajang di sini. Yang bisa kalian akses, bisa kalian baca, dan sudah kalian tanda tangani semuanya ya. Di sini saya rekam untuk dokumentasi. Di sini saya bacakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, ada 9. Yang awalnya kemarin pada saat pembentukan pertama ada 5 ya.
Ada 5. Setelah itu kita evaluasi dan terbentuk ada 9. Saya bacakan. Yang pertama adalah bersikap positif, kedua disiplin, ketiga senantiasa menolong, yang keempat bertanggung jawab, kelima toleransi, keenam kejujuran, ketujuh saling menghargai dan menghormati, kedelapan keadilan, dan yang kesembilan adalah beriman dan bertakwa. Dan ini sudah ditandatangani oleh 34 peserta didik plus saya. Jadi ada 35 yang menandatangani keyakinan kelas ini untuk dilaksanakan bersama. Maka mari kita laksanakan keyakinan kelas yang sudah kita susun ini dengan sebaik-baiknya. Setuju ya? Oke, saya ingin konfirmasinya lagi. Sanggup untuk melaksanakan keyakinan kelas dengan baik? Sanggup. Oke, yang sanggup angkat jempolnya ke atas, dan kita ini sanggup untuk melaksanakan keyakinan kelas dengan baik? Sanggup. Oke, di sini menjadi dokumentasi saya bahwa kalian semuanya sudah sepakat untuk keyakinan kelas ini dan bersedia untuk melaksanakan dengan baik. Terima kasih. Mari kita ciptakan budaya positif di kelas kita, khususnya di sekolah pada umumnya, bisa saja mempengaruhi di lingkungan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.